Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra, fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para satid, para hujjah, para habaib, terkhusus sahibul bait, sahibul hajat, Habibana Habib Husain, semoga beliau senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah fituri hayati beserta Bunda Syarifah dan para asatidzah, terkhusus juga Bapak Ketua RT yang hadir beserta stafnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mubarakah ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ta'lim, majlis zikir, majlis tilawah Al-Quran, majlis salawat. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita insyaallah menjadikan asbab kita memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaat dari beliau. Amin. Biyaumi hadza ila yaumil jaza. Semoga di dunia insyaallah wasilah kita salawat urusannya dimudahkan sama Allah. Yang punya usaha mudah-mudahan usahanya dilancari nama Allah. Yang lagi punya keinginan haji umroh, mudah-mudahan setelah malam ini kita mendoakan sahibul bait, kita pun nyusul bisa umroh lagi. Kalau saya lihat sih bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, wajahnya wajah haji semua. Iya, wajahnya mah alhamdulillah. Mudah-mudahan niatnya yang kuat. Pertama niat, orang pengen haji, pengen umroh, pertama niat. Amin. Semua udah pada niat? Udah. Yang kedua punya tabungan. Iya, nggak usah banyak-banyak, setiap bulan 5 juta. Insya Allah cepat umrohnya. Amin ya rabbal. Insya Allah. Tidak ada perjalanan yang istimewa, perjalanan yang insya Allah selalu diiringi para malaikat Allah, menjadi wasilah kita diampuni dosanya, ditambah kebaikannya, diangkat derajatnya, dikabul hajatnya, adalah perjalanan ke Mekah, ke Madinah. Pokoknya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah di Mekah, di Madinah, maka lupa kita rumah. Yang ada adalah menikmati melihat Ka'batullah. Yuk bareng-bareng pada talbiyah ya, biar kita insya Allah nanti dipilih sama Allah. Karena yang namanya orang haji, orang umroh nggak harus banyak fulus. Ini apa bu namanya bu? Tangan. Nggak harus banyak fulus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang berangkat haji, berangkat umroh, alhamdulillah
Haji Abidin istilahnya. Haji dapat biaya dinas. Ada haji namanya kosasi, haji ongkos dikasih. Ada lagi haji Maimunah, haji jual rumah. Yang kasihan pulang haji pulang umroh tidur di musola. Kata jamaah subhanallah, ono Pak Haji Bu Haja pulang haji istiqomah banget, ono di musola nggak pulang-pulang. Dia nggak tahu nasibnya hadirin. Dia berangkat haji, berangkat umroh karena jual rumah. Mau pulang nggak ada rumah, makanya tidurnya di musola. Jadi orang haji, orang umroh itu manis satoa, orang yang mampu. Afan habibnya, afan. Jamaah rahimakumullah. Bu, boleh ibu memegang sesuatu di tangan, tapi jangan lupa fokus lihat juga Pak Ustaz. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah enggak lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat itu lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Karena kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut bapak ibu pada ngantuk. Burung pelatuk goyang ular, kalau lama-lama ngaji takut jamaahnya pada makanya sebentar saya ceramah sampai jam 12. Sanggup nggak Bu? Saya nggak sanggup. Ibu mah enak duduk Pak. Ibu yang paling enak antara jamaah sama Ustaz, yang enak jamaah. Jamaah mah duduk manis makan, gak ada yang marah. Giliran Pak Ustaz hadirin itu masya Allah ada salad, ada jeruk, ada pisang. Ntar ini mantan habis lama, makanya tolong disiapin ya. Kalau ada, kalau nggak ada gimana kayak caranya. Misalnya nggak ngarepin, yang penting pengertian. Alhamdulillah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah haji ataupun umroh harus yang namanya niat itu niat benar-benar karena Allah. Bukan karena kita malu sama tetangga, bukan karena kita nggak enak disebut kita orang kaya, tapi umroh kita, haji kita, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajinya, umrohnya karena Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Bu, pengen gak haji? Pengen gak umroh? Ya Allah enak banget. Nih kalau malam gini, mohon maaf kalau malam ini ada yang ngajak saya berangkat umroh, bener saya tinggalin Pondok Timur. Iya. Gimana? Jadi masalah nggak ada yang ngajak. Bener. Umroh sekarang 35, 40. Berarti kudu punya fulus Bu. Bicara masalah uang itu Allah yang ngasih rezeki. Nggak usah khawatir jamaah rahimakumullah. Orang saya punya jamaah, mohon maaf, dapat Allahu Akbar rezeki yang tak terduga, berangkat umroh gratis Bu. Gara-garanya mau ke majelis taklim, lewat jalan dia kaget. Ada mobil klakson, langsung pingsan hadirin gara-gara klakson mobil. Allahu Akbar, itu turun tuh dari mobilnya orang kaya tadi. Mohon maaf ya Nek, ya Allah nenek jadi pingsan begini kenapa? Kaget. Emang nenek mau kemana? Mau ngaji. Terus mohon maaf kalau saya pengen tahu nenek pengen apa nih? Saya pengen umroh. Itu nenek diumrohin gara-gara kaget kena mobil. Makanya besok mulai ibu jalan ke dekat jalan raya kali ada orang lakson mobil, pingsan aja di situ. Saya yakin gak bakal ada yang bangunin karena niatnya beda. Banyak caranya, masya Allah sahabat saya mohon maaf. Itu ketika lewat ada tanah, tulisannya tanah ini dijual seluas 1 hektar. Allah, ini kisah nyata Bu. Dia tulis nomornya hadirin. Dia ketika berjamaah di masjid ketemu sama seseorang, masya Allah ini orang pengen nyari tanah mau bikin gudang seluas 1 hektar. Emang jodoh nggak kemana. Itu masya Allah hadirin jamaah rahimakumullah, benar-benar itu tadi. Yang 1 hektar masya Allah dibeli tuh, dibeli hadirin. Karena dibeli si A sama si B dapat persenan, alhamdulillah.
bisa berangkat haji karena ngejualin tanah orang. Makanya kalau Bapak yang mau lewat ada tanah dijual, tulis saja dulu. Tulis dulu aja, tinggal nunggu. Di masjid ada yang datang enggak nanyain kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk talbiyah kita bareng-bareng lah. Allahumma labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal Banyakin talbiyah. Bayangin ketika kita membaca talbiyah, bayangin kita ini subhanallah Sudah ada di pelataran Masjidil Haram. Amin. Melihat itu Ka'bah hadirin, masya Allah. yang gagah, yang indah, yang mulia, yang istimewa. Ditatap itu Itu Ka'bah. Allah. Insya Allah. Dosa kita berguguran. Amin ya Rabbal. Hadirin jemaah Yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat. Karena orang ibadah haji adalah tadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang umroh, orang yang Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah, ibu malam bangun di tengah malam. nangis sama Allah, Ya Allah, jangan kau wafatkan kan saya sebelum saya bisa hadir kedua kota yang istimewa Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mulai malam nanti banyak nangis. banyak nangis. Bangunin bapaknya, Pak, pada nangis itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ini banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus kita mujahadah sungguh-sungguh memperbaiki amal saleh di hadapan Allah dan berjanji kita ingin hijrah dari yang tadinya malas jadi taat, yang tadinya kita jauh menjadi dekat dengan Allah, maka insya Allah tidak lama kemudian segala keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya berangkat ibadah haji, mohon maaf nggak disangka hadir. 2016 saya berangkat ibadah haji. Padahal waktu itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya duit hanya 11 juta. Daftar haji 25.500.000 saat itu. Buat saya doang pengen berangkat ibadah haji, karena mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya dipanggil haji itu waktu tahun 2000 ya, kesono tahun 2000-an. Itu sudah dipanggil haji saya kalau ceramah. Makanya saya nangis kalau ada yang manggil haji, karena belum haji. Tahun 2000. Berangkatnya 2016 sobat hadirin. Untuk acara berikutnya yaitu ceramah agama disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Hamid Nuryadi. Saya nangis hadirin karena saya belum haji. Lebih nangis lagi saya malu setelah ceramah, saya ngumpet hadirin. Karena takut ada yang nanya hajinya tahun berapa. Benar gak? Orang belum haji dipanggil haji hadirin. Allah, alhamdulillah kuasa Allah. Saya daftar jamaah rahimakumullah, bilang sama istri saya, Umi cantik. Bu, ibu sok dipanggil cantik sama bapak. Kagak. Pak, ya Allah bapak terlalu aman. Panggilan istri yang indah, yang mesra, kayak Rasulullah manggil istrinya ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Emang pipinya ibunya merah apa enggak, Pak? Hitam tad. Ya aswad. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku yang cantik, mohon maaf. Siti Aisyah kalau manggil Rasulullah itu gelarnya ya Habibullah, ya Rasulullah. Bu RT juga boleh manggil ayahnya ya RT. Sorry Pak RT.
Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama istri saya, sayang, saya pengen daftar haji. Cuman Abi lihat di tabungan 11 juta masih jauh. Kan Umi pakai gelang. Dengerin dulu. Ini cara merayu begitu tuh. Boleh nggak saya? Saya rayu dulu nih. Buat apa punya listrik kalau tidak bisa menyala? Banyak wanita yang cantik, hanya Umi yang Abi cinta. Halo. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata istri saya, pasti ada maunya. Emang kenapa sih, Bi? Abi pengen berangkat haji sayang, tapi duitnya nggak ada, boleh nggak gelangnya dipinjam? Kata istri saya, nggak usah pinjam saya, kan yang nyari rezeki Abi. Jual hari itu jamur rahimakumullah, dia lepas gelang yang masih sayang dipakai sama istri demi suaminya pengen melaksanakan ibadah haji. Nih kalau nggak percaya nanti ibu tanya aja sama istri saya, takut disangka saya ngarang gitu. Jauh ya, ya udah percaya aja deh, percaya ya. Iya. Romanya yang melototin aja bener nggak susah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terkumpul itu cincin termasuk kalung. Dapat 25.500.000. Saya berangkat hadirin sambil nangis saya ke depan ke Cikarang. Ya Allah, alangkah senangnya kalau saya berangkat sama Umi. Maafin saya ya sayang. Iya, benar kisahnya kan. Allahu Akbar, alhamdulillah saya daftar di sana hadirin. Dapat porsi haji, saya pulang, masya Allah nangis di jalan itu. Ketemu Umi, saya rangkul Umi, insya Allah doain Abi yuk kita banyak mujahadah di hadapan Allah. Setiap malam banyak nangis sama Allah. Bukan hanya Abi saja yang dipanggil sama Allah untuk melaksanakan haji dan umrah, tapi Umi juga bisa ikut Abi. Amin, Abi, amin. Oh, alhamdulillah atas izin Allah. Itu 2 bulan setelah saya daftar haji, ceramahnya Bu banyak tempat ngundang saya. Bisa bayangin Bu, mohon maaf saya sih nggak ngarepin nama jamaah, enggak saya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih saya tunggu. Itu subhanallah setelah saya daftar haji, Allahu Akbar, rezekinya maulid Nabi, masya Allah diundang kemana-mana. 2 bulan bener Bu bisa daftarin istri saya. Itu 3 tahun bedanya. Saya 2016, istri saya 2019. Ternyata kuasa Allah, saya bareng 2016 sama istri saya berangkat haji umroh. Amin ya robbal. Tuh kalau Allah mau nggak ada yang susah. Makanya doa bareng-bareng. Ada satu keterangan kalau suami istri soleh habu, ibarat burung sayapnya lengkap, terbangnya cepat. Kalau ibu pengen doanya dikabul sama Allah, ibu jangan asik tahajud sendirian. Bapak jangan asik tahajud sendirian. Bangunkan istrinya di malam hari. Mama bangun sayang, yuk kita bareng-bareng tahajud, bareng-bareng ngedoain anak cucu. Terus jujur, ibu pernah nggak malam-malam di saat suami tidur lalu natap wajah suami sambil ngomong, sayang, makasih ya, udah 32 tahun kita rumah tangga, anak kita 10. Iya, seandainya ini kan ceritanya kan seandainya ngomong itu kan, ngomong komunikasi lagi itu suami kita ditatap wajahnya, ibadah. Makasih sayang udah nemenin saya 32 tahun, anak kita udah gede-gede. Mudah-mudahan jadi amal soleh, keringatnya, tenaganya, energi. Mudah-mudahan panjang umur ya sayang. Mudah-mudahan sehat lahir batin. Al-Fatihah. Al-Fatihah, tapi jangan kencang-kencang. Al-Fatihah. Iya kan? Jangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suami bingung, emang gue kesurupan apa? Jadi jamaah rahimakumullah, Fatihain tuh istri kita, Fatihain tuh suami kita, biar pada sehat lahir batin. Fatihain anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, termasuk tetangga-tetangga kita. Ibu pernah nggak malam-malam
tahajud ngedoain tetangga biar pada berkah. Pernah nggak? Halo? Boro-boro. Nih, orang yang bagus imannya, bagus amalnya, bagus akhlaknya. Kalau ada saudara senang, kita ikut senang. Sohibul bait, hari ini berangkat umroh kudus senang. Senang kita, alhamdulillah. Beliau nanti di sana akan mendoakan kita, subhanallah. Doa di sana akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka titip kalau ada orang mau umroh, jamaah rahimakumullah, bisikin, doain saya ya, biar saya bisa ke sana. Jangan lupa tasbih, tasbih. Sama air jam-jam. Sama sejadah. Anak kecil. Banyak banget. Tadi tuh Masya Allah, kata Ananda, Masya Allah, jangan minta yang lain-lain, minta didoakan. Rasul beliau kurang apa? Doanya diijabah sama Allah. Tapi ketika ada sahabat mau umroh, doakan saya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada orang senang, kita ikut senang, tanda imannya subur. Jangan sampai mohon maaf tetangga Allahu Akbar pada maju, kita malah sedih dulu. Orang beli gelang kita meriang, ada nggak? Orang beli kalung kita yang bingung. Orang beli kulkas malah dia panas. Orang beli parabola dia beli paramet. Naudzubillah min. Pantesan koyok tiap pagi tiba. Kenapa banyak pikiran hadirin? Tapi kalau kita ini selalu merespon positif, selalu berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan sesama manusia, mendoakan yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Maka saya begitu, kalau ada undangan Rotibul Hada, Walimatus Safar, saya datang sempetin. Kenapa? Ini bakal jadi tamu Allah, orang yang istimewa ke sana. Insya Allah beliau akan hadir di sana. Dan malam ini yang hadir mendoakan beliau, kita pun akan sama. Suatu saat akan mendapatkan giliran menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ceramah saya sudah 1 jam kurang. Jadi itu saja ya, enggak usah lama-lama. Yang penting kan intinya orang mau umroh mau haji, satu nih niat. Yang kedua, mulai nabung dan yakin suatu saat pasti bakal sampai. Pasti bakal sampai. Yang penting minta sama Allah. Ya Allah, bayangin Ka'bah begitu indah tadi, bayangin lagi sa'i hadirin, bayangin lagi tahallul. Masya Allah. Kalau umroh jamaah rahimakumullah beda dengan haji. Kalau haji itu di bulan Zulhijjah, harus wukuf di Arafah. Kalau umroh jamaah rahimakumullah cukup kita niat, lalu kita tawaf, lalu kita sa'i, baru kita tahan. Yang penting sudah sampai ke Mekah hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lihat di sana sejarah bagaimana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Mekah. Subhanallah, tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak jauh dari Ka'batullah. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang kita sebut namanya di setiap salat. Yang kalau kita tidak baca sholawat itu, salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasa Nabi Muhammad luar biasa hadirin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini wajib dibaca dalam sholat karena merupakan rukun. Kalau sholat tidak ada sholawat kepada Rasulullah, sholatnya ditolak oleh Allah. Sementara yang namanya sholat miftahu kulli khair, kunci dalam segala kebaikan. Hidup kita pengen berkah, sholatnya dijaga hadirin. Serepot apapun, ibu jujur, mohon maaf bapak jujur, kalau seandainya nih masuk waktu sholat duhur, ibu lagi ngitung duit 250 juta, ibu melanjutin ngitung duit apa sholat duhur dulu? Yang benar kok jawabnya 2 orang doang. Bingung kan? Padahal kalau seandainya gitu, terus mikir juga kali duit dari mana kan? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan sholat di awal waktu, jangan pernah tawar menawar.
Kalau sudah ada azan di Al-Mustafa, nih dengerin azannya Mekah. Saya ambil dulu ya Mekah. Minum dulu ya. Minum dulu. Minum. Azan Mekah. Azan Mekah. Azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pindah ke Madinah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Pindah Rawa Mulia sama Rawa Sapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rawa Sapi sudah 70 tahun buka musola dia, nyalain kipas dia, nyalain sound system dia, ajang dia, komat dia, imam dia. Allahu Akbar. Makanya kata saya, tolong pengurus musola ini nih, karena aki-aki yang ngejaga, nanti kalau membangun banyakin tiangnya. Jadi kalau nggak ada jamaah, paling tidak tiangnya udah ada jadi jamaah, kata saya. Itu kan sayang, hadirin jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, kasihan aki-aki. Ini yang muda-muda, makanya paling seneng saya kalau ngeliat nih ada majelis salim, ada anak muda, ya Allah seger. Bahkan lanjutin. Saya udah tua hadirin. Ini cari calon mantu yang nabu kendong nih. Tenaganya gede. Dan nanti kalau anak kita yang gangguin, tabok sama dia. Saya coy. Dan kalau kita lihat ada anak-anak dikumpul dengan ulama, dengan orang saleh, dijamin bakal dijaga sama Allah Subhanahu. Makanya saya mah nyari mantu nggak usah banyak tinggi-tinggi, enggak, saya mah nyari mantu tiga T aja lah. 1 taqwallah, 2 tampan, 3 tajir. Ya, sama gitu. Tapi insya Allah dijamin orang kalau sering kumpul zikir begini bakal tajir. Nyari calon mantu Ustaz. Berkah, saya hari ini aja 3 tempat. Kata saya, Umi gak usah masak nih, kamu bagi. Berkah enggak. Tapi abang kagak dibawain. Biasanya dibawain Ustaz, terus beda, jangan iri sama Ustaz. Cuma kadang-kadang Ustaz dititenin dulu. Kemudian pulang bawa 4 besek disindir. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya Allah sedikit amat, yang 4 buat Pak Ustaz. Begitu. Dong seudon aja sama Ustaz. Ustaz ulama itu mohon maaf, ini paku buminya hadirin. Kalau ada ulama, ada ustaz, ada kiai, perhabaib yang eksis berjuang di jalan Allah, ini lingkungan tanda diperhatiin nama Allah. Amin. Ya Rabbal. Makanya jangan sok nyindirin ustaz. Kadang kalau ustaz bawa emak udah disindir. Minta sumbangan maulid. Habis fotokopi roti bul haddad. Seudon amal. Bu, dari calon mantu Ustaz berkah. Ntar kalau mantunya Ustaz dimakanin apa? Berkah. Mohon maaf hadirin, ayah saya kiai, mohon maaf. Dari kecil saya dibawa ke pengajian, gak pernah kelaparan saya sampai sekarang. Dari kecil mohon maaf dibawa abah saya ke pengajian, tiap hari ke majelis taklim. Makanya saya hafal makanan majelis taklim. Di dalam box mesti ada lontong, ada tahu, ya kan? Kalau enggak ya bakwan, ada jeruk, ada salak, paling pojok permen, ketutupan kaca. Itu saja hadirin, mohon maaf yang dapat saya sampaikan Habib, mohon maaf saya masih ada ceramah lagi. Jadi insya Allah intinya ngedoain buat Habib beserta keluarga yang akan menunaikan ibadah umroh, semoga perjalanan dimudahkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih,
Cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung gagak, itulah nama-nama burung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.